Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW sampaikan, apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, lis-shaimin farhatan. Orang-orang yang berpuasa itu Allah berikan kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang dia dapatkan? Dua, kata para ulama. Satu, kebahagiaan dunia. Dua, kebahagiaan akhirat. Apa yang akan dia dapatkan? Satu, kebahagiaan dunia. Apa kebahagiaan dunia itu? Farhatun indal fitri. Dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia berbuka. Dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia merayakan hari raya Idul Fitri. Bapak, ketika kita berbuka itu wah, luar biasa semangatnya, bahagianya. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan. Kita nih Bapak, ketika kita berbuka nih, ya Allah, ragapnya bukan main. Yang tak kate kita adu-adu ke. Tak kate pempek ikan, pempek gendom jadilah. Iya Bapak, dak kate es logan, dak kate es campur, dak kate es dawet, es teh jadilah. Saking bahagianya ragapnya kita Bapak. Ibu-ibu menyiapkannya, bapak-bapak nunggu di meja makan, bahagianya bukan main. Begitu juga dengan hari raya bahagia luar biasa Bapak. Ada yang haru, warga air mata, apalagi nak ada kelebaran nangis terus. Ujian ada yang ngapo ya nangis, ngapo ya ya cerita ngapo nangis. Bingung ayah cak mano nak beli baju lebaran duit dak gate ini. Ya, tapi bahagia. Pada akhirnya akan bahagia, senangnya bukan main. Bahkan uang yang tak puasa pun malah bahagia. Puasa tidak lebaran iyo. Ada juga Bapak Ibu. Jadi Allah ciptakan kebahagiaan itu memang Allah ciptakan. Bukan kita yang membuat kebahagiaan itu, tapi Allah lah yang menciptakan kebahagiaan itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuka Allah berikan kebahagiaan, kemudian ketika hari raya pun Allah berikan kebahagiaan. Satu, kebahagiaan dunia. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kedua, yaitu kebahagiaan akhirat. Apa kebahagiaan akhirat itu? Kebahagiaan akhirat itu adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beramal ibadah di bulan Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Disebutkan dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang menginginkan, yaitu yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan. Maka syaratnya dua. Satu, dia mesti beramal kebaikan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dia pula tak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, demi Allah saya katakan, tidak ada kebahagiaan di atas kebahagiaan kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan bayangkan, jangan pikirkan bahwa setiap orang mati itu mesti bertemu dengan Tuhannya. Tidak. Hanya hamba-hamba pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan Tuhannya. Dan salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa itu Bapak Ibu akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya orang yang berpuasa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu pintu. Jadi kalau kita buka kitab Fathul Bari halaman 132 jilid keempat, disebutkan bahwa Nabi SAW itu mengatakan bahwa fil jannati samaniyatu abwabin. Di surga itu Bapak ada 8 pintu. Dari 8 pintu itu fiha babun yusamma ar-royan, yaitu satu pintu dinamakan namanya ar-royan. La yadkhulu ila shaimun, tidaklah masuk orang ke dalam surga melalui pintu itu kecuali untuk orang-orang yang berpuasa. Di dalam sebuah hadis yang lebih rinci lagi disebutkan bahwa Nabi SAW sampaikan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan. Disebutkan dalam hadis bahwa sesungguhnya Nabi SAW katakan di dalam surga itu ada satu pintu
namanya pintu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimun, maka akan masuk ke dalam pintu surga melalui pintu Ar-Rayyan itu adalah orang-orang yang berpuasa. Kapan itu? Pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan pernah masuk, kata Nabi, orang-orang melalui surga melalui pintu itu kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, maka ketika pintu itu hendak dibuka, maka para malaikat akan berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Maka kita yang berpuasa yaqumun, maka kita akan berdiri bersiap-siap masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Kemudian setelah dibuka pintu surga itu, kemudian masuklah kita melalui pintu itu. Maka setelah setelah kita masuk, pintu itu segera ditutup. Ketika ditutup itu, maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis, penutup hadis itu, yaitu la yadkhulu minhu ahadu ghairuhum. Nabi mengulangi lagi dengan mengatakan, tidak ada yang boleh masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu aghliq, maka ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk, maka mesti ditutup, kata Nabi. Falam yadkhulu minhu ahad. Nabi mengulangi lagi dengan mengatakan, tidak ada yang boleh masuk. Hebatnya orang yang berpuasa. Itu saya dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.